Nah, ketika ogoh-ogoh ini selesai, ogoh-ogoh ini kayak menyerupai anak umur 5 tahun. Tiba-tiba anak umur 5 tahun ini bergerak dan kemudian boom! Ada seseorang yang tinggi, mungkin itu tuh tingginya sekitar 170-an, berjalan dari seberang jalan menuju ke arah ogoh-ogoh. Wes semetan kumpul yuk ngerti ya nih di saya. Untuk kalian yang baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tusenya. Di channel ini saya akan membawakan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Dan mereka meminta kepada saya untuk merahasiakan privasinya karena mereka tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Oh ya semeton, kalau di sepanjang video ini semeton mendengar suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Di narasumber saya malam ini kita sebut saja namanya Beli Gede. Beli Gede ini adalah seorang lelaki yang berasal dari Singaraja. Dan dia itu tinggal di salah satu desa yang cukup terpelosok. Tapi menurut Beli Gede semeton, walaupun desanya ini cukup terpelosok, tapi penduduk desa ini sudah sangat maju. Banyak banget muda-mudi yang sudah bersekolah ke lain desa. Dan juga pertanian di tempatnya Beli Gede ini tinggal tuh sudah sangat maju. Nah, Beli Gede ini bekerja di salah satu toko yang sangat besar yang ada di desa tempatnya dia tinggal. Dan waktu itu adalah 2 bulan sebelum Hari Raya Nyepi. Kebetulan di desanya Beli Gede ini tuh ada kayak STT. Dan menurut Beli Gede, STT itu kayak perkumpulan muda-mudi yang memang selalu melakukan kegiatan apapun itu di desa mereka. Seperti mungkin gotong royong, membantu penduduk, atau mungkin membenahi jalan dan yang lain sebagainya. Waktu itu kebetulan semeton akan diadakan kayak perlombaan ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh siapa yang paling bagus dan yang paling kreatif itu akan mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Nah, kebetulan Beli Gede ini kan adalah ketua muda-mudi di Banjar tempat dia tinggal. Nah, waktu itu semeton muda-mudi di tempatnya Beli Gede ini ada sekitar 25 orang cewek dan cowok. Ketika itu Beli Gede ini dengan teman-temannya sangat bersemangat membuat ogoh-ogoh karena berharap bisa memenangkan uang 5 juta ini. H-30 Beli Gede sudah mempersiapkan semuanya dan pembuatan ogoh-ogoh pun dimulai. Ketika itu di Banjarnya Beli Gede ini kan ada kayak balai banjar yang sangat besar, dan itu tuh memang bagus banget balai banjarnya karena baru beberapa tahun diservis. Nah, Beli Gede kan menyiapkan semuanya dari biaya anggota, teman-teman, dan juga perlengkapan yang harus disediakan. Semuanya berjalan dengan sangat lancar semeton. Tapi Beli Gede ini kayak merasa kok sepertinya ada yang aneh. Dari awal Beli Gede ini membuat ogoh-ogoh di balai banjar tersebut, dia kok seperti merasa banyak banget barang-barang yang sedang dia perlukan. Tiba-tiba itu kayak berpindah tempat semeton. Entah kenapa Beli Gede ini merasa barang-barang yang dia pegang atau mungkin letakkan baru beberapa menit di sampingnya dia, seolah-olah kok berpindah tempat dengan sendirinya. Dan ketika itu Beli Gede ini kan sering sekali lembur dengan beberapa muda-mudi di balai banjar tersebut untuk mengejar waktu. Kok dia merasa teman-temannya ini juga sering sekali mengeluh kalau mereka tuh sepertinya kok takut ketika berada di balai banjar tersebut, yang sebenarnya di kiri, kanan, depan, belakang balai banjar ini tuh banyak banget ada penduduk, semeton, ada banyak rumah warga gitu loh. Dan juga dari jam 7 malam sampai jam 11 ataupun jam 12 malam tuh masih ramai banget penduduk yang akan lewat membawa sepeda motor ataupun membawa mobil. Tapi entah kenapa kok setiap Beli Gede ini cuma bertiga ataupun berempat saja di balai banjar tersebut, Beli Gede dan juga teman-temannya ini benar-benar merasa merinding. Nah, ketika itu Beli Gede ini kan kayak berdiskusi dengan beberapa teman-temannya, kalian merasa nggak sih kok sepertinya di balai banjar itu agak merinding, dan kenapa sepertinya alat-alat yang kita beli kemarin tuh kayak terasa boros banget, yang seharusnya itu tuh cukup tapi tiba-tiba kok habis dan itu juga bisa mempengaruhi keuangan mereka dong semeton. Sampai akhirnya yang tadinya perkiraan modal awal uang yang dipakai untuk membuat ogoh-ogoh ini cukup, tiba-tiba kurang. Karena Beli Gede ini merasa kok banyak banget bahan-bahan baku yang akan digunakan untuk membuat ogoh-ogoh ini entah hilang, entah dibuang, atau entah bagaimana, dia tuh kayak bingung. Nah, karena itu sebetulnya Beli Gede pun kayak disarankan oleh salah satu temannya. Temannya ini kan punya kayak toko elektronik. Kebetulan temannya ini menjual CCTV. CCTV ini tuh kayak diberikan untuk Beli Gede untuk mengawasi balai banjar tersebut, dan itu tuh dikasih minjem sama teman. Beli Gede dengan beberapa temannya pun menaruh CCTV ini tepat di atas ogoh-ogoh.
Ini tuh kayak Balai Banjar. Ogoh-ogoh itu kan di tengah-tengah ditaruh. Nah di atasnya itu ada kayak tiang gitu loh, semacam tiang basket. Di tiang basket itulah CCTV ini ditaruh. Dan Brigade itu kayak pengen tahu sebenarnya ini tuh memang barang-barang yang hilang ini memang hilang kayak ditelan bumi, atau memang ada oknum yang mencuri bahan baku mereka. Hari pertama, kedua, dan ketiga ketika CCTV ini ditaruh tidak ada apapun. Kebetulan hari itu adalah Hari Raya Kajeng Kliwon. Karena Brigade ini ada acara sembahyang dengan keluarganya, dari pagi sampai sore tumben waktu itu Brigade tidak ke Banjar. Dan adalah beberapa teman-teman yang ke sana. Tapi jam 5 sore semua muda-mudi ini sudah harus pulang ke rumah karena memang ada acara sembahyang di desa tersebut. Nah otomatis dong dari jam 5 sore ke atas itu sudah tidak ada siapapun di Balai Banjar tersebut. Besoknya Brigade kan libur tidak ke Balai Banjar untuk membuat ogoh-ogoh. Karena Brigade ini dengan beberapa staf dari muda-mudi ini akan rapat. Nah mereka tuh kayak rapat di kantor kepala desa untuk mendiskusikan berapa biaya yang sudah dikeluarkan dan kira-kira perlu berapa biaya lagi. Ketika berdiskusi di kantor kepala desa ini, sebetulnya kira-kira 2 jam lebih, Brigade pun memutuskan untuk mengecek CCTV yang memang sudah dia kayak salurkan ke HP dan juga ke laptopnya. Ketika itu ada kepala desa, wakil kepala desa, 5 temannya Brigade termasuk Brigade juga. Mereka tuh kayak membuka CCTV dan kepala desa juga kayak bilang, coba kita lihat ya CCTV, siapa tahu memang ada oknum yang dengan sengaja mencuri bahan baku di tempat kita. Dan itu tuh kayak membuat pengeluaran membengkak. Nah, waktu itu semua teman Brigade itu membuka rekaman CCTV di laptop kepala desa. Dan semua teman-teman beserta dengan kepala desa juga menonton. Nah, di awal itu tidak terlihat ada apapun, tapi itu di sekitar jam 8 malam. Waktu itu kan dalam keadaan jalan raya itu sepi banget karena penduduk desa kan sedang sembahyang. Nah, ketika itu semua tiba-tiba lampu di Balai Banjar ini mati. Tapi kebetulan CCTV-nya ini kan bisa menangkap di kegelapan, kayak bisa menangkap pergerakan gitu loh semua. Ketika lampu di Balai Banjar itu mati, tiba-tiba CCTV ini kayak menangkap sebuah pergerakan. Ada seseorang yang tinggi, mungkin itu tuh tingginya sekitar 170-an, berjalan dari seberang jalan menuju ke arah ogoh-ogoh. Nah ketika itu kelihatan banget semua pergerakan si orang tersebut tuh kayak mengambil apa gitu loh, barang-barang dari gudang dan juga kayak dibawa ke seberang Balai Banjar ini. Dan kebetulan di seberang Balai Banjar ini tuh memang ada rumah kosong yang sekitar sudah 1 tahun tidak ditempati oleh yang punya, karena yang punya ini bekerja di kapal pesiar dan orang tuanya tuh sudah berpulang. Waktu itu mereka tuh kayak bingung, ini siapa ya, kok tidak lihat gitu loh. Karena memang CCTV ini kalau di kegelapan hanya bisa menangkap gerakan, jadi mereka tuh tidak bisa melihat dengan jelas wajah dari orang yang terlihat sangat jelas mengambil beberapa barang yang ada di gudang Balai Banjar. Dan anehnya semua itu tuh gudang Balai Banjar kan dikunci, dan kuncinya itu memang dipegang oleh Brigade. Kok bisa ada seseorang yang terlihat kayak, ini kan ogoh-ogoh ya, di atas ogoh-ogoh itu kan kamera CCTV, ini jalan raya, dan di seberang itu kan ada rumah kosong. Dari rumah kosong itu kayak di sebelah kanan ogoh-ogoh ini kayak ada pintu, dan itu tuh pintu menuju ke gudang. Kok si orang ini tuh kayak bisa keluar masuk leluasa ke gudang yang padahal kuncinya itu masih dipegang oleh Brigade semata. Ini tuh benar-benar tidak masuk akal. Ketika itu si kepala desa bertanya, "D, kuncinya masih ada dengan kamu kan?" Ketika itu kan kebetulan laptopnya si Brigade ini kan kayak tas kecil gitu. Nah di tas kecil ini tuh ada kayak kantong, itu semua Brigade tuh mencari kunci gudang, ada kuncinya masih dipegang oleh dia. Nah waktu itu Brigade kayak penasaran, itu siapa ya? Kok seolah-olah si orang ini tuh bisa keluar dan masuk ke gudang leluasa banget. Dan bahkan si orang ini kayak blank, menutup, dan terdengar suara seperti kunci yang diputar seolah-olah ada orang yang mengunci gudang tersebut. Waktu itu Brigade tuh merasa kayak, karena dia yang memegang kunci gudang, dia tuh kayak merasa jangan-jangan orang-orang yang melihat CCTV ini kayak curiga nanti kalau dia yang mengambil barang-barang yang ada di Balai Banjar. Nah ketika itu Brigade menjelaskan dia itu tidak ada memberikan kunci ini kepada siapapun, dan dia juga tidak ada ke Balai Banjar di malam itu. Semua orang sepertinya percaya, tapi Brigade tuh kayak berpikir, ini siapa ya? Karena itu tuh kebetulan kok lampu di Balai Banjar mati, sehingga orang ini tuh tidak tertangkap kamera. Yang tertangkap tuh cuma pergerakan dan kayak gerakan-gerakannya gaya gitu loh semua.
Nah setelah itu semeton, karena sudah ada bukti gerakan CCTV itu, jadi orang-orang tuh kayak tahu, oh ternyata benar ada oknum yang memang dengan sengaja mengambil bahan baku di gudang, dan itulah yang menyebabkan selama ini bahan baku di gudang tuh kayak kok tiba-tiba habis, tiba-tiba berkurang dan yang lain sebagainya. Dan waktu itu tiba-tiba ada bisik-bisik tetangga, apa jangan-jangan Beli Gede yang sudah mengambil bahan baku ini kemudian dijual. Beli Gede tuh kayak bingung, kok tiba-tiba dia tuh jadikan tersangka yang padahal Beli Gede tuh tidak merasa melakukan itu. Nah setelah itu semetonnya setiap hari Beli Gede ini tetap datang ke Balai Banjar, dan tetap semeton bahan baku yang memang disimpan di gudang itu tetap saja berkurang entah kemana. Dan setiap Beli Gede ini melihat CCTV, tidak pernah terlihat siapapun yang keluar dan masuk dari Balai Banjar tersebut ketika tidak ada orang di sana. Nah kemudian sebetulnya akhirnya setelah perjuangan beberapa minggu, ogoh-ogoh pun selesai, dan hari berlangsungnya lomba ogoh-ogoh pun datang. Semuanya bersiap-siap semeton, dan kayak Beli Gede dengan teman-temannya ini kan bersiap-siap gitu loh. Setelah selesai diarak, biasanya di desanya Beli Gede ini, ogoh-ogoh ini akan langsung dibawa ke Sitre untuk dibakar. Tapi waktu itu karena ogoh-ogohnya Beli Gede ini bisa dibilang yang paling bagus dan juga memenangkan juara 1, teman-temannya Beli Gede itu tidak mau langsung membakar ogoh-ogoh tersebut. Mereka tuh ingin menaruh dulu ogoh-ogoh ini di samping Sitre atau kuburan, dan besok sorenya baru mau dibakar, karena besok pagi dan siangnya itu mereka tuh mau mengabadikan momen ketika ogoh-ogoh ini menjadi juara 1. Dan Beli Gede pun berpikir, oh ya tidak apa-apa. Setelah diarak dan juga kayak mendapatkan hadiah, sebetulnya ogoh-ogoh itu ditaruhlah di samping kuburan di desanya Beli Gede. Semua ogoh-ogoh yang lain yang ikut perlombaan ini sudah dibakar, kecuali ogoh-ogohnya si Beli Gede. Setelah ogoh-ogoh ini ditaruh, Beli Gede tuh udah capek banget dengan teman-temannya. Dia tuh pulang sekitar jam 2 dini hari. Beli Gede dengan teman-temannya tuh pulang ke rumah. Di malam itu Beli Gede bermimpi. Dia itu memakai kasut putih dan bertelanjang dada. Beli Gede ini masuk ke sebuah rumah kosong, dan di rumah kosong ini adalah seorang nenek-nenek yang sedang membuat ogoh-ogoh. Dan di dalam mimpi itu Beli Gede cuma kayak melihat si nenek-nenek ini membuat ogoh-ogoh. Nah ketika ogoh-ogoh ini selesai, ogoh-ogohnya ini kayak menyerupai anak umur 5 tahun. Tiba-tiba anak umur 5 tahun ini bergerak dan kemudian boom, menyerang Beli Gede. Di dalam mimpi Beli Gede berlari terbirit-birit meminta pertolongan, tapi di dalam mimpi tidak ada siapapun, dan akhirnya Beli Gede pun berakhir di kuburan desa tersebut.